Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan Ibu, saya Dokter Rini yang bertugas pagi ini. Sebelumnya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, Dok. Baik Ibu, saya ambil datanya Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Yuni, Ibu Yuni. Umurnya Ibu Yuni berapa? 25 tahun, 25 tahun. Pekerjaannya Ibu Yuni? pegawai toko Pegawai toko ya. Ibu Yuni tinggal di mana? di Goa. Di Goa. Ibu Yuni sudah menikah? Sudah Sudah. Oh, Ibu Yuni sudah punya anak? sudah masuk 7 bulan. Oke, jadi Ibu Yuni, karena setiap orang itu pasti ada tujuannya datang ke sini Bu ya. Kira-kira Ibu Yuni keluhannya apa? Itu kalau ada Dok selalu Kak suruh pergi konsultasi di dokter jiwa, padahal tidak gila aja. Sadar dia juga, cuman selalu Kak Sagina lihat menangis di rumah karena kepikiran Kak sama suamiku yang meninggal 1 bulan yang lalu. Oke, jadi ceritanya ini keluarga Ta yang suruh kita datang ke sini karena ini keluarga Ta selalu kita lihat menangis di rumah. Iya, Oh, ini Ibu Yuni sering menangis sejak kapan? sejak meninggal ke suamiku 1 bulan yang lalu. Oke, Ibu Yuni sering menangis sejak ditinggal suaminya ya, sejak 1 bulan yang lalu. Ini suaminya ditinggal karena apa Ibu Yuni? Apakah Ibu Yuni suaminya merantau atau suaminya meninggal dunia atau suaminya menikah lagi atau bagaimana? Meninggal Ibu ya. Terus gara-gara ini suaminya meninggal, Ibu Yuni itu selalu kelihatan bersedih di rumah. Tapi kalau misalnya Ibu Yuni ini menangis di rumah itu pada saat waktu tertentu atau Ibu Yuni menangis sepanjang hari atau Ibu Yuni cuma menangis di pagi hari atau bagaimana? Sepanjang hari sampai tidak putus nih anakku. Oh iya. Jadi ini Ibu Yuni menangisnya itu tidak mengenal waktu. Sampai-sampai anaknya itu tidak diurus. Terus selain sering menangis ini Ibu Yuni, sebelumnya kan sebelum meninggal suaminya Ibu Yuni tidak pernah menangis atau bersedih sebelumnya. Tidak Ji. Terus ini anaknya umur berapa bulan Ibu? 1 bulan. Oh berarti baru berapa hari ayahnya meninggal Ibu ya? Iya. Oh kasihan. Jadi bagaimana dengan pola makannya Ibu? Apakah Ibu sering lambat makan atau bagaimana? Lambat makan terus. Lambat makan Ibu ya. Berarti selain menangis di sini Ibu Yuni, keluhannya apa kira-kira? Selalu kepikiran terus suamiku. Oh, Ibu Yuni selalu pikir suaminya sampai-sampai itu nih tidak bekerja lagi kembali. Ibu Yuni di sini masih bekerja atau bagaimana? Semenjak meninggal suamiku tidak pernah lagi. Oh, semenjak meninggal suaminya sudah tidak pernah bekerja lagi sebagai pegawai toko Ibu ya. Berarti kalau misalnya Ibu Yuni nih tinggal di rumah dengan siapa? Sama anak. Berdua dengan anak semenjak suami meninggal ya. Oh, ceritanya Ibu Yuni punya rumah sendiri ya. Iya. Terus kalau misalnya Ibu Yuni ini menangis sepanjang hari kan tadi sepanjang hari menangisnya, anaknya itu diambil sama siapa kasihan? Sama keluarga. Oh iya, berarti ada keluarga yang datang ke rumah ceritanya Ibu ya. Terus bagaimana dengan pemberian susu asinya itu anaknya? Apakah diberikan ASI atau susu formula? Susu formula. Oh iya. Oke. Jadi Ibu Yuni kalau misalnya ini anaknya Ibu Yuni pernah minum ASI? Tidak pernah ya. Semenjak suaminya Ibu Yuni meninggal. Oke baik Ibu Yuni. Tapi ini Ibu Yuni semenjak suaminya meninggal, Ibu Yuni pernah keluar rumah? Tidak pernah. Selalu di dalam rumah termenung menangis setiap hari. Oke. Jadi Ibu Yuni di sini saya sarankan mungkin Ibu Yuni sebaiknya me time lah ceritanya. Ibu Yuni jalan-jalan ke mall, ke pantai, kemana supaya Ibu Yuni tidak kepikiran dengan suaminya. Ibu Yuni cari situasi yang bisa menenangkan pikirannya Ibu Yuni, perasaannya Ibu Yuni, bagaimana supaya bisa melupakan sedikit demi sedikit, bagaimana supaya bisa move on.
Jadi Ibu Yuni semenjak, kalau misalnya Ibu Yuni biasa digendong anaknya, tidak pernah. Iya. Kalau misalnya Ibu Yuni ambil anaknya toh, Ibu Yuni dikasih sama keluarganya untuk gendong atau kasih tidur, Ibu Yuni bagaimana perasaannya? Apakah Ibu Yuni pengen memukul anaknya atau menggendong anaknya, atau bagaimana Ibu Yuni? Kak, gimana rasanya karena nggak sanggup Kak kasih biayai, gimana mau ambil untuk sekolahnya atau kehidupan sehari-harinya. Oke, berarti Ibu Yuni ini tidak sanggup ceritanya untuk menghidupi anaknya. Jadi makanya Ibu Yuni di sini panik. Terus Ibu Yuni juga ketakutan ceritanya ya, karena takut tidak bisa membiayai anaknya. Terus bagaimana pola tidurnya Ibu? Kalau misalnya menangis sepanjang hari, kalau 24 jam kan sehari Bu ya, Ibu Yuni itu menangis kira-kira berapa jam? Tapi sepanjang hari Bu ya. Terus bagaimana dengan waktu tidurnya Ibu Yuni? Ibu Yuni, apakah Ibu Yuni susah tidur atau bagaimana kalau malam? Susah tidur. Oh, susah tidur ya. Ini mungkin Ibu Yuni susah tidur karena ini tadi Ibu Yuni selalu kepikiran suaminya ya, menangis. Tapi kalau misalnya Ibu Yuni menangis begini, apakah Ibu Yuni tidak pernah keluar sama tetangga cerita-cerita? Tidak pernah. Tidak ya. Jadi di sini Ibu Yuni sebaiknya itu Ibu Yuni kalaupun tidak mau di rumah ya, di rumahnya kan cuma berdua sama anaknya, itu pun keluarganya yang datang. Sebaiknya Ibu Yuni tinggal dulu di rumah orang tuanya supaya Ibu Yuni tidak kepikiran terus dengan suaminya. Ibu Yuni tidak merenung di kamar. Ibu Yuni punya aktivitas lain supaya Ibu Yuni ini bisa melupakan sedikit secara perlahan bagaimana suaminya, supaya tidak dipikirkan lagi, bagaimana supaya anaknya bisa diberikan perhatian, kasih sayang. Karena di sini anaknya Ibu Yuni kan baru 1 bulan, anaknya Ibu Yuni itu butuh perhatian, dia butuh ibunya. Jadi Ibu Yuni bagaimana supaya Ibu Yuni di sini rajin sholat atau nah ini juga Ibu Yuni, sebaiknya Ibu Yuni di sini rajin sholat supaya hati dan pikirannya itu Ibu Yuni tenang. Ibu Yuni berdoa minta sama Tuhan, Ibu Yuni baca Al-Quran, karena pasti setiap orang itu kalau bersedih terus baca Al-Quran pasti hatinya itu tenang. Supaya bagaimana Ibu Yuni bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, Ibu Yuni ya. Itu terus selain tadi itu sering menangis, cemas karena takut tidak bisa membiayai anaknya, sulit tidur, itu Ibu Yuni ya, keluhannya Ibu Yuni. Jadi di sini Ibu Yuni saya sudah melakukan tanya jawab sama Ibu Yuni ya. Ibu Yuni kesini dengan siapa? Keluarga. Oh, keluarganya di luar ya. Jadi saya sarankan sama Ibu Yuni di sini, kalau saya lihat dari sini Ibu Yuni itu tidak punya gangguan mental, cuman Ibu Yuni itu di sini selalu menangis karena belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sudah meninggal dunia, dan Ibu Yuni belum sanggup bagaimana supaya bisa menghidupi anak. Ibu Yuni selalu kepikiran itu. Ya, jadi sebaiknya di sini Ibu Yuni cari aktivitas lain. Ibu Yuni kan seorang pegawai toko. Bagaimana karena semenjak Ibu Yuni sudah sudah ditinggal suaminya, Ibu Yuni tidak bekerja lagi. Ibu Yuni ceritanya cuti ya. Iya, jadi saya saranin Ibu Yuni lebih baik beraktivitas di luar rumah seperti itu tadi. Ibu Yuni bekerja di tempatnya Ibu Yuni bekerja supaya Ibu Yuni pikirannya itu tidak terganggu, tidak memikirkan lagi suaminya, bisa dilupakan secara perlahan. Ibu Yuni juga bisa bertetangga, cerita-cerita sama tetangga, tapi ceritanya yang perlu saja Ibu ya. Terus Ibu Yuni juga di sini bisa anaknya kan di sini kasihan baru 1 bulan, anaknya itu butuh ASI Ibu Yuni. Terus anaknya itu bukan cuma butuh ASI, anaknya butuh kasih sayang dari Ibu Yuni. Terus Ibu Yuni di sini juga kalau misalnya Ibu Yuni panik, cemas,
ini paniknya Ibu Yuni, cemas karena itu selalu kepikiran sama suaminya. Kalau yang saya tangkap dari anamnesis ini Bu ya, karena kalau di penyakit gangguan jiwa, saya rasa dari sini, dari anamnesis ini saya melihat Ibu Yuni tidak ada gangguan, semuanya normal. Cuman itu tadi Ibu Yuni kepikiran dengan suami. Jadi sebaiknya Ibu Yuni beraktivitas, bagaimana supaya bisa melupakan secara perlahan, karena setiap manusia itu kan pasti akan kembali sama Tuhan. Jadi sebagai manusia kita harus ini terima kenyataan Ibu Yuni ya, karena bukan cuma kita yang pernah ditinggal Ibu ya. Jadi saya rasa Ibu Yuni di sini bisa lebih ini lebih memberikan perhatian kepada anaknya Ibu Yuni, karena kasihan juga ini di sini anaknya Ibu Yuni. Terus Ibu Yuni di sini juga makannya Ibu Yuni jangan selalu telat, karena itu bisa menimbulkan beberapa penyakit Ibu Yuni ya. Terus Ibu Yuni rajin sholat kan, karena tadi Ibu Yuni bilang Ibu Yuni tidak pernah sholat. Jadi karena Ibu Yuni ini agama Islam kan, iya makanya Ibu Yuni sholat sepanjang 5 waktu, minta sama Tuhan, berdoa. Terus kalau misalnya Ibu Yuni bersedih, berdoa, minta sama Tuhan, istighfar, Ibu Yuni bisa cari aktivitas lain. Karena kalau di sini saya lihat Ibu Yuni menangis panjang hari dari, ya kan Ibu Yuni, ya makanya Ibu Yuni tidak bekerja. Ibu Yuni mungkin bisa, kalaupun masih cuti, Ibu Yuni bisa bersih-bersih rumah, urus anaknya, bagaimana supaya pikiran Ibu Yuni itu tidak lari ke anaknya. Ibu Yuni bisa bekerja, cari pekerjaan yang bisa menenangkan pikirannya Ibu Yuni, yang bisa melupakan kejadian pada suaminya ini yang sudah meninggal. Ibu Yuni juga di sini jangan terus-menerus menangis, pikirkan suaminya. Ibu Yuni sebaiknya mendoakan saja supaya suaminya tenang di sana, karena Ibu Yuni kan tidak selamanya kita kan menangis merenung di kamar Ibu Yuni ya, karena Ibu Yuni juga punya masa depan, punya anak yang harus punya tanggung jawab, yang harus dibesarkan Ibu ya. Jadi di sini kalau dari hasil anamnesis ini Ibu Yuni itu tidak ada gangguan. Di sini Ibu Yuni itu cuma selalu menangis karena efek dari suaminya yang sudah meninggal. Ibu Yuni itu khawatir, cemas, selalu panik, sehingga dari paniknya ini, cemas, yang menimbulkan jantungnya Ibu Yuni itu berdebar-debar. Begitu Ibu Yuni. Terus nafsu makannya Ibu Yuni itu menurun karena Ibu Yuni itu selalu kepikiran, stres ceritanya Ibu Yuni ya. Jadi di sini Ibu Yuni tuh cuman khawatir dan sedih karena suaminya yang sudah meninggal. Terus khawatir karena Ibu Yuni punya anak yang baru berumur 1 bulan Ibu ya. Ibu Yuni tuh khawatir bagaimana bisa menghidupi anaknya, bagaimana bisa membesarkan anaknya tanpa suami Bu ya. Terus di sini kalau misalnya Ibu Yuni juga takut di rumah, Ibu Yuni takut di rumah ya, kalau berdua dengan anaknya. Jadi sebaiknya Ibu Yuni tinggal di rumah orang tua. Terus Ibu Yuni misalnya Ibu Yuni ini selalu berhalusinasi, misalnya Ibu dengar suara tertentu, ada bisikan, tidak pernah gitu ya. Terus Ibu Yuni pernah melihat bayangan atau tidak, misalnya Ibu Yuni lihat kayak semacam penampakan ada suaminya yang selalu terbayang-bayang. Tidak pernah Ibu. Berarti bagus Ibu ya. Kalau bisa berarti Ibu Yuni ini cuma bersedih karena memikirkan sosok suami ya. Oke, karena mungkin sebaiknya itu Ibu Yuni mungkin karena di sini saya lihat dari hasil anamnesis ini Ibu Yuni itu cuma ketakutan. Ibu Yuni juga tidak pernah mendengar bisikan atau suara tertentu di telinganya Ibu Yuni kan. Terus tidak ada juga, Ibu Yuni tidak pernah juga melihat ada bayangan atau tidak. Ibu Yuni di sini bilang tidak pernah melihat bayangan. Oke, berarti itu tadi Ibu Yuni itu cuma belum bisa menerima kenyataannya, belum bisa move on dari ini suaminya. Iya, itu wajar Ibu dirasakan sama setiap orang yang pernah merasakan ini pasti tahu lah
mungkin Ibu Yuni bisa bercerita bagaimana supaya bisa dia lupakan secara perlahan Ibu ya. Oke, di sini Ibu Yuni itu Ibu Yuni suka merenung karena di kamar menangis, makanya Ibu Yuni merenung, menangis dan panik. Jadi yang saya dapatkan itu preokupasinya itu seperti itu Ibu, tidak ada kelainan jiwa itu ya. Kalau dari afeknya itu saya lihat tadi Ibu Yuni itu cuman itu selalu menangis karena ketakutan, bagaimana bisa menghidupi anaknya, ketakutan di rumah berdua dengan anaknya. Dan ini semua ada jalan keluarnya Ibu Yuni kan kalau misalnya ketakutan di rumah, Ibu Yuni mungkin bisa panggil keluarganya, atau kalau Ibu Yuni belum bisa menerima bahwa suaminya sudah meninggal, Ibu Yuni mungkin bisa ke rumah orang tua dulu, supaya di sana ada yang hibur, ada yang teman cerita-cerita, supaya Ibu Yuni ini bisa melupakan secara perlahan. Terus anak-anak Ibu Yuni bisa mungkin sebaiknya Ibu ya kalau pulang ke rumah, Ibu Yuni kalau misalnya perasaannya ingin menangis terus bersedih, Ibu Yuni mungkin bisa istighfar, Ibu Yuni sembahyang, baca Al-Quran, terus Ibu Yuni secara perlahan-lahan dekati anaknya Ibu Yuni ya. Ibu Yuni kasih perhatian karena anaknya juga butuh perhatian Ibu ya, jangan sampai anaknya ini tidak dapat perhatian dan kasih sayang Ibu Yuni ya. Terus karena di sini efeknya juga tadi saya lihat itu efek sedih ya, sama ketakutan, terus cemas, terus ganggu Ibu Yuni kalau misalnya saya kasih uang 100 untuk bikin nasi kotak 200, kira-kira uangnya cukup atau tidak? Tidak, berarti di sini Ibu Yuni itu tidak ada gangguan isi pikir ya, terus wahamnya itu gangguan wahamnya juga tidak ada. Yang di sini tuh Ibu Yuni tuh karena di rumahnya itu kan pernah bersama suami dan anak ya, tinggal bertiga di rumah, tapi karena suaminya meninggal, Ibu Yuni selalu bersedih karena mencari kebiasaan di rumah yang selalu ada suaminya yang menemani, yang merawat anaknya ya. Terus Ibu Yuni juga di sini itu ketakutan karena itu tadi Ibu Yuni kepikiran dengan bagaimana supaya bisa membesarkan dan membiayai anaknya ya, karena kalau dilihat di luar sana kan orang anak-anak lengkap orang tuanya Ibu ya. Jadi itu Ibu, saran saya Ibu Yuni itu kalau misalnya perasaannya tidak enak, ingin menangis, sebaiknya Ibu Yuni itu kasih tenang pikirannya, berwudu, baca Al-Quran, sholat Ibu ya, minta petunjuk sama Tuhan. Terus kalau misalnya Ibu Yuni cemas ketakutan anaknya, insya Allah karena setiap orang itu sudah diberikan rezeki masing-masing Ibu Yuni ya untuk kehidupannya. Terus Ibu Yuni juga di sini sulit tidur. Nah, sulit tidurnya Ibu Yuni itu bisa disebabkan karena itu tadi faktor cemas, faktor cemasnya Ibu Yuni yang selalu menangis, yang selalu memikirkan suaminya bagaimana di sana, apakah tenang atau tidak. Itu Ibu Yuni bisa ini mungkin Ibu Yuni bisa tinggal di rumah orang tua sementara supaya Ibu Yuni ini ada yang menemani, ada yang menghibur Ibu Yuni supaya Ibu Yuni bisa melupakan kesedihan ini. Ibu Yuni tidak berlarut dalam kesedihan, Ibu Yuni bisa move on. Ibu Yuni mungkin juga kalau misalnya masa cutinya kan 3 bulan Ibu ya, kalau pegawai Ibu Yuni mungkin setelah itu Ibu Yuni mungkin bisa bekerja kembali karena mencari aktivitas supaya Ibu Yuni ini tidak terlalu memikirkan, supaya secara perlahan Ibu Yuni ini bisa melupakan kejadian ini ya. Terus di sini Ibu Yuni itu jantungnya berdebar-debar itu tadi karena faktor menangis, karena kalau misalnya Ibu Yuni menangis jantungnya itu berdebar-debar Ibu Yuninya. Jadi saya rasa di sini anamnesisnya tanya jawabnya sudah cukup Ibu ya. Saya dapatkan tidak ada kelainan jiwa pada Ibu maupun kelainan mental, karena di sini tuh cuman Ibu Yuni belum bisa beradaptasi dengan keadaan baru semenjak suaminya yang sudah meninggal, apalagi Ibu Yuni tinggal berdua di rumah ya. Ya, jadi usahakan kalau misalnya ditanya sama keluarga, jelaskan saja apa yang sudah saya sampaikan, bahwa Ibu Yuni tidak ada kelainan ataupun gangguan mental, cuman ini belum bisa beradaptasi dengan keadaan yang sebenarnya Ibu ya. Tapi saya rasa
karena ini juga baru 1 bulan yang lalu, pasti 2, 3, 4 bulan ke depan itu yakin dan percaya Ibu Yuni pasti bisa move on kalau Ibu Yuni mencari aktivitas baru, aktivitas lain, bagaimana supaya bisa melupakan kejadian ini, gangguan cemas ini, Ibu ya. Saya juga berterima kasih sama Ibu Yuni, saya doakan sama Ibu Yuni semoga Ibu Yuni cepat move on dari ini masalahnya Ibu Yuni ya, yang ditinggal mati sama suaminya Ibu Yuni ya. Saya berharap Ibu Yuni ini bisa memberikan perhatian lebih kepada anak Ibu Yuni ya. Saya juga harap pola makannya Ibu Yuni itu harus teratur supaya Ibu Yuni di sini tidak mengalami penyakit-penyakit tertentu, Ibu ya. Saya juga terima kasih Bu ya karena sudah datang ke sini untuk melakukan pengobatan dengan saya, ingin datang ke sini untuk melakukan sertanya pemeriksaan. Jadi misalnya Ibu Yuni kalau misalnya 1-2 minggu ke depan Ibu Yuni masih merasa sedih atau masih sulit tidur, masih memikirkan suaminya, Ibu Yuni bisa datang kembali ke sini melakukan konsultasi Bu ya. Iya. Oke, Ibu Yuni juga bisa konsultasi atau WA saya melalui nomor telepon saya Ibu Yuni ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Yuni ya atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.